atasannya, kepada FKUB yang telah menggagas pelaksanaan kegiatan ini, termasuk terima kasih juga kepada Bapak Ketua Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tenggara dan Bapak Ibu sekalian. Kegiatan pada hari ini kami anggap sangat penting sebagaimana kami sampaikan tadi. Dan dialog ini sudah dilaksanakan, ini kedua ya. Ini yang kedua. Dialog ini akan memberikan kontribusi dan rekomendasi bagi kita semua, bagi pemerintah daerah dan stakeholder terkait, untuk bagaimana kita memastikan agar kerukunan umat beragama di daerah ini dapat terjaga, dapat terjalin. FKUB ini dibentuk sejatinya adalah untuk membangun, memberdayakan, termasuk memelihara kerukunan umat beragama di daerah ini, untuk mewujudkan kerukunan sekaligus kesejahteraan. Jadi fokusnya tidak hanya kerukunan, tapi bagaimana bisa mensejahterakan masyarakat. Ada 3 isu besar. Ini saran kami, ada 3 isu besar yang kami rekomendasikan untuk dibahas dalam dialog lintas agama pada hari ini. Yang pertama terkait dengan kerukunan umat beragama, kemudian dikaitkan dengan masalah budaya dan kearifan lokal. Jadi tadi spiritnya dalam bingkai pengenalan dan aini. Agama dan budaya itu tidak bisa dipisahkan. Nah, ini harus kita bahas. Bagaimana agama menguatkan budaya, budaya menguatkan agama. Kemudian yang kedua, isu kedua terkait dengan isu kerukunan umat beragama, terutama kesiapan kita untuk menghadapi pelaksanaan pilkada serentak yang pelaksanaan pemungutan suaranya akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Kemudian isu yang ketiga adalah isu ekonomi, isu kesejahteraan umat. Ini juga penting. Bagaimana FKUB, bagaimana forum ini, dialog ini bisa memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah, bagi kita semua, untuk mendorong masyarakat umat beragama untuk secara mandiri bisa berdaya, secara mandiri bisa mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk potensi unggulan yang ada di daerah ini. Yang terkait dengan isu ekonomi banyak, bisa masalah kemiskinan ekstrim, bisa masalah stunting, bisa masalah pemberdayaan di sektor-sektor unggulan terkait dengan perikanan, pertanian, pariwisata dan sebagainya. Jadi kita harus fokus pertama kerukunan, yang kedua adalah kesejahteraan sebagaimana tujuan dari pembentukan forum kerukunan umat beragama ini. Ada 4 peran dari forum kerukunan umat beragama. Yang pertama, dia harus menjadi promotor, pengembang toleransi. Dan forum kerukunan umat beragama harus bisa memberikan kontribusi untuk mendorong, mengkampanyekan kerukunan umat beragama. Bisa melalui berbagai cara. Bisa pendekatan secara langsung di tempat-tempat ibadah, di ruang-ruang publik, mengajak masyarakat untuk bisa mengembangkan hidup bersama dalam pluralisme yang ada di negara kita, yang ada di daerah ini. Karena pluralisme itu sebuah keniscayaan. Pelangi kalau dia satu warna tidak akan indah. Karena dia banyak warna, dia menjadi indah. Demikian juga taman, kalau hanya satu bunga, dia tidak indah. Amati satu jenis, tidak akan indah. Tapi kalau taman diisi dengan berbagai jenis bunga, itu akan semakin indah. Sehingga keberagaman dan pluralisme ini adalah sebuah keniscayaan. Ini adalah kehendak Tuhan yang Maha Kuasa yang harus kita syukuri. Karena perbedaan itu adalah keindahan. Perbedaan harus menjadi spirit bagi kita untuk bisa bagaimana bersatu. Bagaimana dengan perbedaan itu kita bisa bersama-sama untuk kepentingan kita bersama. Bagaimana dengan perbedaan itu kita bisa mencapai visi dan misi kita bersama. Bagaimana perbedaan itu bisa menguatkan kita bersama. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, yang kedua peran FKUB. FKUB harus bisa menjadi sebagai pengacara umat, ya advokasi ya. Kemudian ketiga, FKUB harus bisa menjadi tempat untuk konsultasi, tempat untuk melakukan pembimbingan bagi umat beragama. Dan yang terakhir, FKUB diharapkan dapat menjadi penengah yang bijak
dinamika kehidupan masyarakat kita. 4 peran ini kami harapkan bisa benar-benar dioptimalkan oleh FKUP di Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan 4 peran ini, kami harapkan isu-isu strategis yang kami sampaikan tadi itu bisa dibahas dalam forum ini, kemudian memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dan kita bersama, dan rekomendasi itu menjadi tanggung jawab kita bersama untuk melaksanakan yang ke depan. Saat ini dari tempat yang menjadi juga kami mengajak Bapak Ibu sekalian terutama terkait dengan peran FKUP menjelang momentum pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024. Kami juga mengharapkan dukungan FKUP untuk mengkampanyekan, mendorong masyarakat kita menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban, menggunakan hak pilihnya, menggunakan hak konstitusionalnya sesuai dengan hati nuraninya, sehingga kita bisa memastikan pelaksanaan pilkada dapat berjalan dengan demokratis, dapat berjalan dengan aman, dapat berjalan dengan jujur